Otakon. Konnichiwa minasan. Otakon hari ini bakal ngomongin soal Tamako Market. Tapi sebelumnya, aku bosan buat ngingetin minasan semua kalau episode program kita ini based on pengetahuan kita soal anime yang lagi dibahas. So, no offense ya Mina. Sebelumnya, gimana kalau kita lihat dulu reviewnya? Tamako Market. Dozo. Setelah nonton Tamako Market ini tuh aku jadi ngerasa kayak wah ini anime yang kayak gini tuh jadi makin seru lagi gitu. Aku jadi tambah suka sama yang tipenya sweet kayak gini. Soalnya biasanya kan kalau kita lihat tuh ya dia dari rumah terus habis itu dia ke sekolah terus perjalanan dia sama teman-temannya terus dia balik lagi ke rumahnya habis itu ke sekolah lagi jadi gitu aja. Nah kalau Tamako Market ini dia emang agak setipe tapi dia punya cara tersendiri buat bungkusnya. Jadi ceritanya tuh unik. Jadi kita nontonnya juga enjoy gitu. Jadi itu nilai plus dari Tamako Market yang aku suka. Oke. Aku tutup dulu ya. Jadi Tamako Market ini awalnya itu bercerita tentang Tamako yang kehidupannya dia berada di suatu toko mochi milik keluarganya. Jadi ya kisahnya tentang kehidupan dia sehari-hari, kehidupan SMA-nya dia. Sampai tiba-tiba suatu hari ya datang Dera itu seekor burung kayak gitu. Jadi tiba-tiba datang dan mulai agak berubah kehidupannya si Tamako. Nah, jadi pada awalnya sempat kaget kalau ternyata si Dera itu bisa ngomong. Tapi lama-kelamaan kalau kita lihat agak ya enjoyable juga sih animenya. Jadi ya lucu si Deranya. 俺に惚れちゃ喋ったよね。Nah, jadi aku tuh ya suka banget sama ayahnya mereka, ayahnya Mochizo sama ayahnya Tamako. Soalnya mereka tuh kayak ngasih lihat kalau ayahnya Tamako itu punya restoran toko mochi tradisional, sedangkan yang satunya toko mochinya lebih kayak ke fusion, jadi lebih kayak ada modern gitu. Ditambah lagi ya Mina, dia di situ ada scene di mana si Tamakonya sama kakeknya sama ayahnya sama adik kecilnya tuh bikin mochi gitu. Jadi habis ngeliat itu tiba-tiba kok kayaknya pengen makan mochi ya, kayaknya enak gitu mochi. Jadi tiba-tiba pengen beli mochi, pengen makan mochi.
mochi. うちより3日早く持ち屋始めたからって偉そうに。お前の方こそチャラチャラしやがって。ちった伝統受け継げよ。とんでもねえことしやがって。ライスケーキ OZ だっせ。この看板だっせ。ありゃかっこいいね。おじやの看板変えたの？さすがタマちゃん。これからは餅は世界にアピールしていく時代なんだよ。英語でライスケーキってな。餅は餅だろうが。嫌だね時代遅れの頑固職人は。なんだこの野郎。ちょっとすみませんよ。そこ好きだな。 Nah, minasang, kita tahu kalau ternyata si Dera ini, burung ini yang ekornya warna hijau ini, dia ternyata tuh datang buat nyari ibaratnya tuh nyari istri buat pangerannya dia gitu. Nah, ketika kita tahu itu, oh berarti kita bilang, ah berarti dia emang buat nyari pengantin untuk pangerannya gitu. Tapi lama kelamaan dia gara-gara kebanyakan makan mochi, dia overweight, nggak bisa terbang. Semua gara-gara dikasih tamako, dia mochi terus, akhirnya ya gemukan dan nggak bisa terbang. Nih terus dia terus ini lagi nih terus dia terus akhirnya dia perutnya double begini. Set. やべえ、体が重いぜ。こんなんで海越えられんのか俺。いや、もう行くって決めたんだ。それにこれ以上ここにいると俺やばい絶対やばい。 Nah jadi aku suka banget ada satu bagian sedotan dong. Asik. Jadi aku suka ada satu adegan di mana si Dera tuh pergi ke pemandian air umum kan. Dia pergi sama Mochizo, tempat cowok gitu kan. Tapi dia terbang, bela-belain dia terbang ke seberang gara-gara denger suaranya Tamako. Dia ngintip terus dia bilang, ini kan. Terus tiba-tiba dia mimisan, bisa aja lagi burung mimisan gitu kan. Ah, 娘、私ならここにあるって。うわ、これはまた。 Yang lucunya lagi, Tamako tuh ngambil dia. Pas Tamako tuh ngambil dia, dilempar kayak pesawat-pesawatan. Jatuh lagi dia. Dan yang lucu lagi dari si Dera ini, ternyata dia itu bisa jadi proyektor. Jadi bisa jadi proyektor, jadi pas ada yang USB dicolokin ke mulut tuh udah jadi proyektor gitu. Jadi kalau kita mikir tuh lucu juga ya. Maksudnya jadi dia tuh kita bisa bikin kayak video call ya gitu. Bisa jadi misalnya kalau ada siapa gitu TKW di mana, bisa jadi ada proyektornya, kita bisa ada video call. Jadi nggak usah pakai Skype itu yang di sini atau yang itu proyektor yang dari situ, pakai video call yang ini, video call yang itu. Udah datang makanannya, kita ambil dulu makanannya. Yeay, pap. Itadakimasu. Jadi itu ya Mina. Jadi kita kan tahu kalau misalnya ternyata di Tamako Market ini masalah utamanya tuh dibawa sama toko Dera yang masuk gitu kan dalam animenya. Nah, jadi tau nggak? Yang bikin aku seneng dari sini adalah dari Tamako Market ini adalah grafik atau struktur dramatik ceritanya tuh sesuai sama yang aku pelajarin di kampus. Karakternya unik dan juga plotnya ringan. Mungkin karena itu juga kita jadi enjoy ya nontonnya. Tapi jadi kita sebagai penonton tuh ngerasa sayang juga karena ceritanya tuh habis di satu episode aja gitu. Jadi sayang kalau satu cerita habis di satu episode. Dan jadi walaupun kalau menurutku aja nih, walaupun kita ngerasa kalau konfliknya itu simple banget, tapi aku sebagai penontonnya tuh ngerasa pesannya tuh dapet, jadi itu terkesan di hati penonton. Jadi itu yang nilai bagusnya dari Tamako. Makanya aku suka banget. 私は王子の妃を探すため我が国を旅立った。旅の途中に何やら意識が遠のき、気がついた時にはお前が目の前に。そしてお前は私に向かって思いっきり求愛してきたである。Bentar ya Mina, sebentar.
kayaknya udah mulai rame. Gimana kalau kita balik aja, Mina? Yuk, kita balik yuk. Ah, kenyang. Jadi kita nih kayaknya nggak usah ngomongin overall dari semua karakternya di Tamako Market. Kita ngomongin tokoh utamanya aja. Jadi ada Tamako. Nah, si Tamako ini tinggal di toko mochi keluarganya. Jadi toko itu, di rumahnya itu dia tinggal sama papahnya, ayahnya, sama kakeknya dan sama adik perempuannya. Nah, karakternya dia di sini tuh lucu, polos gitu loh. Terus rambutnya dikepang dua gitu kan. Kamera, tahu nggak itu yang di sini apaan? Bukan, itu ceritanya kayak mochi gitu. Jadi nggak tahu apaan. Jadi tuh itu kayak mochi gitu, di sininya dikuncir dua gitu, dia kayak mochi. Nah, jadi karakternya dia itu lugu dan polos. Mungkin alasannya karena itu juga dia jadi sayang sama orang-orang di satu pasar di Usagiyama itu. Jadi Mina, jadi ada suatu saat ketika si Choi itu datang, terus dia bilang kalau ternyata si Tamako itu pengantin buat pangerannya. Jadi satu distrik, satu pasar itu heboh sampai ngadain rapat distrik itu. Terus bayangin ya, seberapa sayangnya orang-orang di pasar, orang-orang di distrik sama si Tamako gitu sampai ngadain rapat demi kebahagiaannya dia gitu. まあ、たまちゃんにとってはいい話なのかもしれないね。たまちゃんには幸せに。なってほしいね。でもまだ若いよ。緑と同い年だよ。ちょっと待ってよ。タマコの気持ちだってあるだろう。タマコがお妃なんて信じられるか。大ちゃん、お妃様は間違いかもしれないけど、もしいつかたまちゃんにいいお話があったら笑って送り出してあげないと。 Jadi berasa kepengen kayak Tamako ya, coba ya. Kayak misalnya aku dilamar gitu sama cowok, terus tiba-tiba se-Indonesia heboh gitu. Ya kali. Kalau si Dera itu, yaitu seekor burung kerajaan yang jambulnya tuh warna pink, terus ekornya tuh warna hijau, nggak matching gitu kan. Nah, jadi dia ini tugasnya buat nyari pengantin buat pangeran di tropical island gitu. Nah, setelah itu dia tuh nyasar di rumahnya si Tamako gitu. Dia di situ tuh nyantai abis gitu, mamen ya kan. Dia nyantai di situ, akhirnya saking nyantanya dia setiap kali dikasih mochi dia makan, akhirnya kebanyakan makan mochi dia kegedutan dan akhirnya nggak bisa terbang. Jadi si Dera ini tuh unik. Ingat loh, dia tuh burung. Dia tuh seekor burung. Dan dia tuh unik. Kenapa aku bilang unik? Soalnya tuh dia GR yang minta ampun gitu kan. Nah, mungkin karena harga dirinya atau pride-nya dia yang tinggi itu gitu. Jadi dia apa ya, kayak suka bertengkar di atas kepalanya si Tamako, cuk dia di atas kepalanya gitu. Kayak gitu. Terus dadanya busuk. Berarti kita. Oke. Nah, terus yang unik itu dari si Dera, kalau kita lihat dia jalan dari depan, kakinya tuh lurus kecil gitu kayak batang pohon, terus ada kayak angka 3 kebalik, plus badannya tuh bulat, gede kayak bisa membal toyo gitu. Jadi proporsi badannya tuh nggak balance kalau jalan. Soalnya kakinya kecil banget, penopangnya kecil. Jadi ya kayak pentol korek. Tunggu dulu. Tidak ada burung yang bisa bicara. Apa-apaan itu? Dia bahkan bisa makan mochi. Dan udah. Apa-apaan itu? Bohong. Bagaimana kalau kelolotan? Tidak bagus. Ada satu toko. Bajunya warna pink. Perempuan, rambutnya kuning. Suaranya, suara laki-laki. Apa itu? Bencong. Kenapa ada di anime begitu? Apa mau memperkenalkan drag queen? Bencong ke anak-anak? Tidak bagus. やだ何お花と一緒に入ってきちゃお花と一緒に入ってきちゃお花と一緒に入ってきちゃ Bukan main.
Dan Tamako, bego, tidak sadar. Mochizo suka sama dia. Tanya di mana Tamako? Dan hadiah ulang tahun. Kenapa harus ditumpuk begitu? Niat apa tidak kasih hadiah ulang tahun? Bodoh sekali. Aneh. Tidak nyambung. Tidak bagus. Tidak bagus. Memangnya, jika hidup di negara tropis, orangnya akan jadi hitam begitu. Hitam, hitam, hitam. Hati-hati, nanti bisa jadi rasis yang menontonnya. Tahu rasis? Bahaya. Animenya ini tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Tidak bagus. Udah deh, terserah dia deh. Tiap orang kan punya hak buat ngungkapin pendapatnya kan, Nina. Aku juga kan. Ya kan, Beb? You are Telat. Ya kan, tapi bener kan? Bener kan, Mina? Oke. Terus tiba-tiba ya gara-gara ngeliatin si Miss ngomong gak jelas, tiba-tiba jadi pengen makan mochi. Sebenarnya bukan karena ngeliatin Miss sih, karena ngeliatin Tamako. Jadinya gimana kalau sekarang kita balik, terus kita ambil mochi yang ada di atas microwave. Kalau boleh jujur, Mina, kemarin ada beli mochi masuk masih di dalam box, belum dibuka, ada di atas microwave. Gimana kalau kita balik buat kita ambil? Oke? Mantap. Yuk kita cabut. Tadi kita udah ngomongin apa, Mina? Iya, sorry, tadi aku udah janji mau ngasih lihat yang aku beli di atas microwave. Alberto. Oke, thank you. Ini Minasang, kemarin habis nonton Tamako jadi pengen makan mochi, sempat beli, ditaruh aja di atas microwave, kelupaan. Pas lagi pengen makan mochi, tiba-tiba hari ini jadi pengen makan. Nah, kalau menurut aku, Mina, mochi ini salah satu makanan yang paling cocok buat nonton Tamako secara gitu, karena kita lihat Tamako jadi pengen makan mochi kan. Di satu sisi adalah mochi ini salah satu makanan terbuat dari beras yang bisa cocok disajikan manis. Jadi kalau menurut aku cocok buat sambil nonton anime. Nah, Mina, jadi yang namanya karakteristik mochi itu, selain dia juga itu agak kenyal-kenyal gitu, terus agak lengket ketika kita punya, salah satu ciri khasnya dia itu adalah ketika kita makan, jeng ketika kita makan itu rasa manis dan gurih itu campur jadi satu gitu. Jadi kita rasanya kayak pengen makan lagi gitu. Tapi ini menurut kita aja, Mina. Menurut Sebastian sebagai kamera girls dan Alberto sebagai editor nih, itu menurut kita aja nih. Nah, tapi ya bukan promosi juga ya, maksudnya cuman ngasih tau aja nih, Mina, kalau mochi ini di Jepang bisa didapetin itu di banyak tempat, kayak di pinggir jalan atau di dalam pasar, di distrik kayak gitu. Dan biasanya ada itu di Mochitsuki alias perayaan tahun baru Jepang. Jadi Minasang kalau mau pergi ke Jepang pas Mochitsuki aja supaya bisa nyobain banyak beragam mochi segala macam. Kata gitu, Mina, kita lanjut lagi. Udah gitu, kalau di Indonesia itu biasanya isi mochi yang banyak kita temuin itu kayak isinya kacang tanah atau isinya coklat gitu kan. Kadang-kadang ada yang durian. Karena orang Indonesia kan suka banyak yang suka durian tuh. Nah, ini pendapat pribadi, Mina, pendapat pribadi dan teman-teman satu kru. Suka sama yang wijen hitam sama yang pandan. Ini yang pandan itu, coba ya, Mina. Yang pandan ini tuh gurih,
udah gurih, warnanya hijau. Kenapa Alberto? Itu bukannya green tea. Ini pandan, karena ada ininya. Ini yang green tea. Oke. Ini pandan, udah aku cium soalnya. Oke. Dan ini enak banget. Alberto mau? Sebastian mau? Mau. Minasa mau? Mau. Ini yang green tea. Yang green tea tuh enak banget. Kok green tea? Sorry pandan. Jangan disalahin mulu dong aku. Terus kalau ini teman-teman bilang mereka lagi suka sama yang mochi es krim. Dan punya dulu ah. Sorry. Dan kalau Sebastian sukanya mochi yang es krim, soalnya dia suka banget sama es krim, jadi mochi es krim. Dan di Jakarta anak-anak itu lagi banyak banget yang bisa bikin mochi es krim sendiri, dalamnya es krim gitu. Jadi lagi famous, lagi booming banget di Jakarta gitu. Minasa seret. Cukup sekian kita, segini aja nih kita obrolin soal mochinya. Ntar jadi abis lagi mochinya. Kita kasih ke Alberto nya. Ntar malah dihabisin lagi. Jangan, ke Sebastian aja. Jangan dihabisin ya. Oke. Nanti kasih aku lagi, oke? Soalnya kalau Alberto nanti dia akan ngabisin. Oke. Nah, Minasa, setelah kita tadi ngobrolin soal mochi, aku mau kasih satu saran lagi buat Minasa. Kalau Tamako Market ini satu anime yang seru banget. Kita bisa nontonnya nyantai dan kita nggak usah berpikir panjang untuk nonton anime ini. Kita bisa nonton sama teman-teman sambil ketawa bareng nonton Tamako. Jadi Tamako ini bisa dibilang simple dan emang kalau buat ditonton bareng-bareng tuh paling keren, paling oke. Jadi Tamako Market ini kalau bisa kita bilang itu 80% tentang kehidupan sehari-harinya si Tamako, dan sisanya itu adalah kayak si Dera, seekor burung yang dia bisa ngomong, dan proses dia jadi gendut, jadi endut, jadi overweight ketika dia makan banyak banget mochi. Ya story plotnya simple. Jadi menurut aku story pointnya itu yang cocok adalah 3 dari 5. Terus buat karakternya di Tamako Market ini ya bisa kita bilang tadi ada Tamako, ada Dera gitu, dan ada yang lain-lainnya lagi. Nah, memang sih di Tamako Market ini karakternya standar. Ada yang udah ya standar lah ya, sering kita lihat di anime-anime lain gitu. Tapi ada juga beberapa yang cuman ada di Tamako Market ini gitu. Kayak ya yang seperti karakter seperti Dera yang kayak gitu. Jadi di sini nilai plusnya menurut aku untuk karakter poinnya adalah, ayo berapa? Ya bener, 3 dari 5. Udah aku jelasin tadi, jadi aku gak usah ngulang lagi, oke? Nah, lanjut lagi ke must watch point. Sebentar, must watch point ini kalau dari pendapat Euk kan? Apa pendapat aku? Kalau dari pendapat aku ini, Tamako Market ini cocoknya dapat berapa? Kamera 4 dari 5. Nanti soalnya gimana ya, bisa kita lihat. Apa? Kalau bisa kita lihat ceritanya itu di sini ringan. Ya bisa, kita udah obrolin tadi, ceritanya simple, terus ringan, plotnya ringan. Nah gitu, apalagi tadi yang aku mau ngomongin? Iya, dan karena genre-nya ini slice of life dicampur sama komedi, jadi ya lucu, jadi ikut lucu, nggak berat. Kita jadi kata Alberto ya, jadinya nggak berat kayak badannya si Dera yang overweight nggak bisa terbang. Terus
Jadi filmnya tuh nggak berat, kita nggak mesti capek-capek mikir buat solve problemnya si Tamako di situ gitu. Konfliknya jelas dan ringan. Kita jadi nontonnya nyaman aja gitu, nggak usah mikir, duh ini ternyata ibu tirinya si ini, ini ternyata bapak tirinya si ini, ini ternyata Sinetron kali. ketahuan nulis sinetron. Kayak gitu. Jadi Mas watch pointnya yeay, setuju? Tepuk tangan. Kayak kamu minasan, don't forget, jangan lupa buat share pendapat kalian soal Tamako Market di comment box below di bawah di situ. Kan kelihatan tuh biasanya di bawah. Nah, sekarang karena kita tadi udah lumayan ngomongin soal review Tamako Market. Jadi, oh ya, sebelum aku tutup, sorry. Ini buat ngingetin minasan semua, kalau mau lihat review kita secara lebih detail, lebih spesifik ke arah aku misalnya sebagai scriptwriternya, sebagai penulis cerita, terus editor dari sisi editing atau dari sisi kamera, dari sisi artistik, bisa cek di blog kita di bawah sini. Oke? Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Voye TV buat menyaksikan semua program yang ada di channel tersebut. Subscribe di Voye TV, YouTube channel kita. Don't forget minasang, bantu kita buat dapetin 100 subscriber, so kita bisa dapat sponsor. Oke. Setelah itu minasang, nggak capek-capek lagi aku buat ngingetin minasang, pantengin terus Otakon setiap hari Jumat jam 7 malam hanya di channel Voye TV YouTube. Aku kebalik ya ngomongnya, nggak apa-apa kan ya? Oke, kayak gitu. Jadi saksikan kita terus setiap jam 7 malam di YouTube channel Voye TV. Sekian buat hari ini. Kyo wa kokomade desu. Minasang, aishite kurete arigato. Oke, udah nggak dikat nih. Pakai itu. Udah tau lah ya. Udah tau lah ya kan kalau Fanny ya kan, secara artis ternama juga. With me Fanny, bye bye, mantannya Mina. Udah kan, Tadi aku mau mochi.